Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Dengan saya Asma Nidar, advokat ya. Kali ini kita masih membahas seputar perceraian. Jadi kemarin kita udah paparkan syarat dokumen sih ya, ada syarat dokumen tentang perceraian untuk mengajukan gugatan cerai. Sekarang kita coba bahas biaya gugatan cerai di pengadilan ya. Berbicara soal biaya, ini ada beberapa item biaya yang dibutuhkan untuk mengajukan gugatan cerai. Pertama yang paling pokok itu adalah namanya biaya panjar perkara. Nah, biaya panjar perkara ini itu berbeda-beda sebenarnya di setiap pengadilan agama, pengadilan negeri itu berbeda-beda bayar panjar perkara. Jadi biaya panjar perkara itu terdiri dari biaya pendapatan negara bukan pajak, biaya materai, biaya redaksi, biaya panggilan sidang, biaya pemberitahuan hasil putusan dan sebagainya. Tapi itu disebutkan saja di sana, itu dirangkum dalam satu kwitansi, itu biaya panjar perkara namanya. Nah itu setelah Anda datang di bagian pendaftaran perkara di pengadilan, nanti mereka akan memperkirakan biaya panjar perkara yang harus dibayarkan pertama. Nah itu kenapa disebut panjar perkara? Panjar perkara ini itu perkiraan atau estimasi biaya yang dibutuhkan selama proses persidangan untuk keperluan-keperluan yang saya sebutkan itu tadi. Jadi biaya panjar perkara itu bisa jadi nanti biaya itu kurang sehingga nanti pada sidang keberapa, sidang berikutnya, bisa jadi sidang ketiga atau sidang keberapa kurang, karena mungkin pihak tergugat atau termohonnya di pengadilan agama itu tidak hadir misalnya, sehingga perlu panggilan lagi kayak gitu, sehingga menambah Anda biaya panjar perkaranya. Itu nanti akan mereka, ini biayanya sudah habis, nanti akan ditambah lagi, disilakan ditambah lagi. Nah atau sebaliknya, bisa panjar perkara ini dikembalikan kepada Anda lagi ketika nanti pada saat mengambil hasil putusan sidang. Nah ini ada lebih biaya, nanti mereka akan kembalikan lagi kepada Anda di akhir pada saat pengambilan hasil putusan sidang. Nah itu biaya di pengadilan itu satu ya. Besarnya berbeda-beda, ditentukan sesuai di pengadilan mana, kemudian dihitung juga dari radius jarak antara pengadilan dan rumah pihak tergugat ataupun termohon. Nah itu biayanya itu berbeda-beda di setiap pengadilan. Itu biaya panjar perkara. Selanjutnya ada biaya materai atau biaya leges di kantor pos. Kan ada alat bukti yang saya sebutkan di video sebelum ini. Ada beberapa surat ya yang sebagai syarat mengajukan gugatan cerai itu. Di antaranya itu buku nikah, itu udah pasti buku nikah, akte anak kalau mengajukan hak asuh anak, kemudian KTP dan KK, serta yang berbentuk-bentuk surat yang lainnya itu kan perlu dileges, difotokopi, yang aslinya diperlihatkan di depan hakim, lalu yang leges itu nanti diserahkan di hakim di persidangan. Nah bukti leges ini di kantor pos itu diisi materai, kan ditempel materai bukti suratnya itu, lalu dileges oleh pihak kantor pos. Nah itu setiap lembarnya itu yang ditempeli stempel, ditempeli materai, lalu dicap leges di kantor pos itu. Biayanya itu biaya materainya. Kalau biaya leges itu sebenarnya gratis, tidak berbayar. Cuman kan
kalau kadang-kadang sering juga kita mengasih kayak tip gitu ya sama orang yang tukang leges. Misalnya materainya dibutuhkan 50.000, kadang kita mengasihnya 70.000, atau mungkin 8 materai 80.000, mungkin uang 100, ya udah bang, buat abang aja, atau apalah seperti itu. Itu biasanya sering seperti itu. Tapi tidak mereka tidak ada, itu sebenarnya tidak berbayar, itu intinya. Itu biaya materai. Jadi biaya panjar perkara, biaya materai untuk leges, itu biaya-biaya pokok kalau kita maju sendiri, mengajukan gugatan sendiri tanpa dikuasakan kepada advokat atau lawyer atau kuasa hukum ya. Tapi kalau Anda memakai jasa kuasa hukum, pengacara, tentu ditambah dengan biaya pengacara, atau sebaliknya biaya pengacara berarti pertama dulu, karena sebelum mengajukan gugatan cerai kan, kalau kita memakai jasa lawyer atau jasa pengacara, tentu kita cari lawyer dulu, cari pengacara dulu, lalu dibicarakan sama dia. Hal yang pertama pasti yang dibicarakan itu berapa honor ya, jasa pengacara yang Anda sepakati dengan pengacaranya. Nah, ini juga besarannya tidak bisa dipastikan, artinya tidak ada daftar tertentu untuk harga lawyer, tidak ada, setahu saya tidak ada ya. Yang saya alami juga tidak demikian. Jadi itu kesepakatan antara Anda selaku klien membayar advokatnya atau lawyernya berapa gitu, tergantung Anda sepakati dengan penasihat hukumnya. Misalnya 5 juta, 10 juta, 20 juta, 25 juta, berapa yang dia sampaikan. Kalau Anda ingin menawar ya disilakan ditawar, tapi tapi itu ada biaya gitulah, ada biaya untuk advokat atau lawyer kalau Anda memakai jasa lawyer. Nah, saya kira itu untuk biaya-biaya yang dibutuhkan dalam mengajukan gugatan cerai di pengadilan, baik di pengadilan agama bagi yang muslim maupun di pengadilan negeri bagi yang non-muslim. Demikian saja video kita kali ini. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.